Mengikuti Kristus sudah jelas sekali. Kalau buat seperti Kristus segala-galanya, lalu dia mati, maka ada suatu kebangkitan dan semangat untuk itu. Dan ini jaminannya. Kristus adalah jaminan dari sekali lagi kebangkitan kita. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita maknai sungguh kebangkitan ini, kita bawa seluruh dalam kehidupan kita. Kristus adalah puncak dari semuanya, dan termasuk pemberian, termasuk juga kehidupan, termasuk segala-galanya. Jangan ditawar-tawar kembali, jangan digade-gadekan kembali dengan yang lain. Ini adalah suatu tanda, melalui Kristus kita akan bangkit, kita akan hidup panjang, abadi, dan kita akan ditempatkan di surga. Dan dia juga mengatakan, ada banyak tempat Bapakku. Lalu juga dia menyediakan tempat bagi kita, dia pergi dulu. Dan dia ke atas nanti bangkit, dan dia udah bangkit naik ke surga, dan dia menyediakan tempat bagi kita. Dan jaminan yang hanya berbicara ini adalah Kristus. Marilah saudara terkasih, semoga dengan semangat kebangkitan Kristus menjadi semangat kita juga dalam hidup, dan kita juga menjadi semangat untuk mewartakan kabar gembira dan juga melayani sesama kita. Mari menyambut dengan riang, haleluya. Dalam duka tersirat suka, haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyikan lagu Paskah baru, haleluya. Bangkit mulia Tuhan kita, haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Saudara-saudariku terkasih, selamat Paskah. Tuhan sudah bangkit, mari kita rayakan dengan meriah. Tuhan telah mengalahkan maut. Mari kita rayakan dengan gembira. Bukan hanya sekedar mengenangkan, namun kita sungguh ikut bangkit bersama dengan Yesus Kristus, karena Ia menjadi yang sulung dari kebangkitan. Baptis yang telah kita terima menjadikan kita ambil bagian dalam kebangkitan Kristus ini. Kehadiran kita bersama sebagai satu keluarga adalah bentuk konkret gereja yang disemangati oleh kebangkitan Yesus. Gereja Kristus telah ditampakkan oleh kebersamaan kita yang saat ini mengalami kebangkitan Kristus. Kita mau memberi kesaksian atas pengalaman kebangkitan ini dengan penuh hormat dan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Marilah saudara-saudara terkasih, kita sejenak mengakui kekurangan kelemahan kita di hadapan Allah supaya pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Para suster, frater, bruder, bapak dan ibu, saudara-saudariku semuanya yang dikasihi Tuhan dan anak-anakku sekalian, selamat pagi, berkah dalam, selamat Paskah. Kemarin selesai Paskah malam, kita keluar ke sana, ada anak kecil yang berteriak, "Wih, Pak Uskup, tongkat ajaib." Saya bawa tongkat ini mungkin baru pertama kali lihat tongkat ajaib, masih kecil. Ini bukan tongkat ajaib, dan ini bukan tongkat komando, dan ini bukan juga tongkat penyihir, dan ini juga bukan tongkat apa-apa, kecuali ini adalah tanda di satu keuskupan gereja partikular itu dipimpin. Nah, inilah tanda kepemimpinan untuk mengembalakan sekali lagi, dan ini hanya bisa dipakai saya di keuskupan Purwokerto saja. Di keuskupan lain saya nggak boleh pakai ini. Jadi harus menggunakan tongkat yang ada di keuskupan lain. Ini luar biasa, dari dulu dikatakan tongkat ini adalah bukan tongkat kebesaran, tongkat yang apa, tapi hanya tongkat penggembalaan. Tongkat yang disebut juga dengan suatu hal, dan apalagi disebut juga dengan, kalau tongkat ajaib itu kan hampir sama dengan kantong ajaib, sama dengan baling-baling bambu itu. Jadi apa saja minta bisa, apa saja diinikan diberkati, wah diberikan. Tidak, sama sekali tidak. Tapi lebih kepada, sekali lagi saya pengen menekankan, saat inilah, acara inilah, Paskah inilah, kebangkitan inilah yang membuat kita bisa membuat apapun, memenangkan apapun, dan meminta apapun pada kebangkitan Kristus. Dalam sejarah pun juga sama. Orang-orang dulu tuh nggak terlalu yakin, walaupun di perjanjian lama, di kitab Nabi-Nabi Yesaya, di kitab Nabi-Nabi lama,
itu sudah diomongkan dan perjanjian lama sudah ditulis, sudah diomongkan, didengung-dengungkan, tidak percaya dan juga sekali lagi tidak menulis apapun. Jadi kelahiran Kristus itu tidak ditulis, pas kelahiran ditulis, lalu pertemuan dengan Elizabeth, Maria dengan dan sebagainya dan mengandung tidak ditulis. Pas pada kebangkitan dibuktikan bahwa Kristus hadir dan juga menyelamatkan dan dibuktikan bangkit, satu-satunya tadi yang tunggal atau yang disebut juga dengan yang sulung, yang bangkit dari alam maut hanya Kristus. Baru mereka balik ke belakang menulis sejarahnya. Yang kadang-kadang kita juga akan mengatakan apakah benar Natal tanggal 25? Nggak terlalu benar, nggak apa-apa. Tapi paling tidak gereja menentukan yang nggak jauh-jauh. Jangan nanti udah karena Natal nggak pas tanggal 25, ada yang Natalan tanggal 1 Desember, ada yang Natalan nanti 17 Agustus, ya enggak, itu kejauhan. Tapi paling tidak ditulis kembali. Akhirnya benar, ditulis kembali, sudah berapa tahun itu ternyata Kristus bangkit ditulis dan selanjutnya. Dan Injil saja, Markus ditulis tahun 60, sesudah Masehi. Matius tahun 70, Lukas tahun 90, dan Yohanes tahun 100, dan selanjutnya. Tapi ini sekali lagi cerita ini bukan cerita legenda dan kebohongan, justru bukti kebangkitan ini yang bisa mengungkapkan semua. Baru sadar, oh ternyata yang benar-benar selama ini sama dengan perjanjian lama yang dinubuatkan dan seterusnya. Luar biasa dari kebangkitan ini loh. Dan harusnya yang dirayakan lebih besar adalah Paskah dibandingkan Natal. Tapi Natal juga bersyukur akhirnya dibesarkan karena apa? Kita betul-betul diutus Sang Penyelamat dan bahkan Tuhan sendiri untuk hadir menyelamatkan umat manusia. Jadi ini tidak ada yang mengalahkan cerita apapun dari sekali lagi manusia yang bangkit, yang naik ke surga nantinya. Maka ditulis dengan rapih dan baru dikira-kira sekitar tahun, kalau Kristus meninggal tahun 33 tahun, terus ditulis kembali, dilihat kembali, baru ditulis. Dan bahkan Injil saja tadi tahun 60 dan selanjutnya. Tapi tidak ada, sekali lagi di sini ada sesuatu kebohongan, tetapi hanya menulis kembali dan muncul semuanya adalah kebesaran, disitulah terbukti kebangkitan itu. Jadi orang nggak percaya tadinya, ini Maria hamil, lalu apakah itu dari Roh Kudus, dan itu nggak percaya, ya hanya gambar-gambaran. Tetapi ketika Kristus bangkit, disiksa dan dibangkit, persis kali lagi dengan kitab suci perjanjian lama, baru terbongkar semua, baru nulis rapih lagi sesudahnya. Nah disinilah sebetulnya kebangkitan yang menjadi pokok utama dari semuanya, dari keimanan kita. Maka kalau Kristus nggak disalib, Kristus nggak bangkit, sudah bubar saja. Di sini justru terbukti dengan jelas. Maka saya pengen menyampaikan kepada kita semua, kebangkitan Kristus itu ada makna dan artinya, paling tidak ada keuntungan bagi kita yang mengimaninya. Jadi bukan hanya untuk sekali lagi dirinya sendiri Kristus, karena bangkit, karena taat kepada Tuhan, terus dia selamat, dia masuk surga, dia hidup abadi. Tidak, justru Tuhan sendiri mau memberi contoh kepada umat manusia dan turun, dan juga betul-betul bisa dirasakan dan diterima, dipikirkan, dihidupi bahwa Kristus benar-benar adalah Allah yang tinggal bersama manusia dan membangkitkan kita nantinya juga. Nomor 1, ada 8, ada banyak kalau mau dihitung-hitung, mau puluhan boleh, mau hanya 3 juga boleh, tapi saya menggarisbawahi 8 saja untuk makna, arti, atau keuntungan kebangkitan Kristus bagi kita sekarang ini. Nomor 1, kita jadi punya harapan, yang tadi malam saya sampaikan. Punya harapan sudah cukup, bahwa nanti ada kehidupan abadi, nanti ada Tuhan yang menghakimi, nanti ada surga, nanti ada kehidupan yang akan datang. Kita lumayan ada harapan untuk itu. Jadi tidak seperti orang-orang ateis yang tidak punya harapan. Nanti sudah hidup bagaimana dan tidak tahu dan sebagainya, dan tidak punya harapan iman. Lumayan kita bisa mengarah kehidupan ke sana, lebih menenangkan, lebih menyenangkan, dan sekali lagi kita tidak usah takut dengan apapun. Maka 1, kita punya harapan kalau kita beriman kepada Kristus. Harapan yang membahagiakan, yang nanti juga bangkit. Yang kedua, sabda Yesus benar-benar terbukti. Ini bukan ramalan, bukan juga disebut dengan eksegese, ditafsirkan sebagai banyak orang, atau juga bukan lagi yang disebut dengan kalau berbicara sesuatu itu nanti cabang. Bisa diartikan ini, bisa diartikan ini. Tidak, ini kebangkitan Kristus dan hanya satu-satunya. Dan ini dipercaya oleh semua orang. Jadi di sini adalah kebangkitan menggenapi nubuat para nabi dan perjanjian lama.
Sudah bertahun-tahun dulu diomongin, sekarang terbukti. Dan ini satu-satunya. Ini nggak ada ya, ada ayat yang mau mengungkapkan sesuatu tapi artinya begini, orang lain akan menanggap begini dan sebegitu. Di sini enggak. Ini benar-benar bukti dan bukan ramalan. Sekali lagi, tidak bercabang kalau namanya memenuhi arti itu. Dan tidak dieksegesekan, ditafsirkan seperti apapun, Kristus bangkit. Yang ketiga, kita dibenarkan di hadapan Allah karena Kristus. Yang katanya manusia itu bersalah, yang manusia itu selalu lari dari Tuhan, maka Kristus pun lahir sebagai manusia, dan atas nama manusia Kristus ini, Tuhan akhirnya membenarkan kita semua di hadapan yang beriman kepadanya, yang hidup seperti dengan Dia. Jadi kita dibenarkan di hadapan Allah karena Kristus, kita diampuni. Yang keempat, jelas terbukti, maut kalah. Kalau maut kalah, berarti tidak ada yang ditakutkan untuk maut. Jadi kita percaya, sesudah ada kematian kita fisik dunia ini sekarang ini, ada sesuatu kehidupan lagi. Jadi nggak usah ditakuti kematian itu. Ada sesuatu harapan yang lebih berbahagia daripada sekarang. Tapi kita juga tidak pengen cepat-cepat untuk ke sana. Tuhan yang menentukan. Jadi di sini keempat adalah maut kalah. Jadi jangan takut dan betul-betul tidak menguasai lagi. Nah kita kalau ikut Kristus juga jangan sampai dikuasai dengan ketakutan maut, tetapi lebih kebangkitannya nih yang menjadi suatu contoh. Dia manusia pun juga bisa bangkit. Maka kita juga akan seperti Dia. Yang kelima, kita dipersatukan oleh Kristus dengan Allah. Jadi diperdamaikan dengan cintanya. Maka kalau ada pengakuan dosa, jangan dipertanyakan seperti disusah-susah amat sih. Paus saja ngaku dosa, uskup-uskup ngaku dosa, kardinal ngaku dosa, semua ngaku dosa. Semua orang punya salah. Saya ngaku dosa mungkin dengan uskup lain, mungkin dengan romo yang sepuh. Apa sih yang ditakutkan dengan pengakuan dosa? Kepada manusia, langsung aja kepada Tuhan. Kalau langsung kepada Tuhan, gak usah beragama, gak usah kenal Kristus, langsung aja kepada Tuhan. Ini yang sering dibicarakan, orang ini dipersulit. Hanya di gereja Katolik loh, yang punya kesempatan bahwa, sekali lagi, pengampunan dosa bisa diampuni lewat Kristus, dan Kristus punya kuasa untuk ini. Jadi, orang-orang yang sudah dipercaya untuk mengampuni dosa, tinggal datang saja kok. Gratis dari Tuhan. Bukan kita yang ngampuni, bukan pastor yang ngampuni, tapi Allah sendiri. Jadi kita dipersatukan oleh Kristus dengan Tuhan, diperdamaikan dengan cinta dan pengampunan itu. Jadi benar-benar kalau kita juga mau minta ampun dan sebagainya, nggak bisa langsung. Sok-sokan kita suci, dekat dengan Allah, ngomong langsung. Kristus saja datang ke dunia untuk menyelamatkan lewat manusia Kristus loh. Allah juga nggak bisa ditangkap oleh manusia kita ini, yang debu ini. Atau sebaliknya kita bisa menangkap Tuhan, tidak. Lewat manusia Kristus. Maka sama pengampunan dosa juga lewat manusia. Yang orang-orang sudah dipercaya. Sama dengan Kristus itu ada semacam simbol, tanda, dan sarananya. Lalu selanjutnya, bukti Dia adalah Allah. Yang selanjutnya bahwa hanya satu-satunya orang yang bangkit. Coba tunjukkan dari siapa yang lain. Hanya cerita. Tapi Kristus ditunjukkan bahwa Dia bangkit, Dia bukti adalah Allah. Jadi sekali lagi, iman kita tidak sia-sia. Mengimani Kristus itu tepat dan benar, tidak sia-sia, karena bukti Dia sebagai Allah adalah contohnya kebangkitan, nanti kehidupan. Lalu juga ada banyak hal mujizat yang dipunyai oleh Kristus yang tidak dipunyai oleh setiap orang, setiap nabi, atau bahkan nabi tidak punya sama sekali. Hanya Kristus saja yang memiliki itu semua. Ini adalah ciri khasnya Allah. Lalu selanjutnya kita akan dibangkitkan dan hidup kekal bersama Kristus, dan kita ini ada jaminannya. Kita tidak mengawang-awang mengikuti siapa dan sebagainya, tetapi mengikuti Kristus sudah jelas sekali. Kalau buat seperti Kristus segala-galanya, lalu Dia mati, maka ada suatu kebangkitan dan semangat untuk itu. Dan ini jaminannya. Kristus adalah jaminan dari sekali lagi kebangkitan kita. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita maknai sungguh kebangkitan ini. Kita bawa seluruh dalam kehidupan kita. Kristus adalah puncak dari semuanya, dan termasuk pemberian, termasuk juga kehidupan, termasuk segala-galanya. Jangan ditawar-tawar kembali, jangan digadai-gadaikan kembali dengan yang lain. Ini adalah suatu tanda, melalui Kristus kita akan bangkit, kita akan hidup
panjang, abadi, dan kita akan ditempatkan di surga. Dan dia juga mengatakan, ada banyak tempat di tempat Bapakku. Lalu juga dia menyediakan tempat bagi kita. Dia pergi dulu, dan dia ke atas nanti bangkit, dan dia udah bangkit naik ke surga, dan dia menyediakan tempat bagi kita. Dan jaminan yang hanya berbicara ini adalah Kristus. Marilah saudara-saudara kasih, semoga dengan semangat kebangkitan Kristus menjadi semangat kita juga dalam hidup, dan kita juga menjadi semangat untuk mewartakan kabar gembira dan juga melayani sesama kita. Amin. Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Saudara-saudari yang berbahagia, peringatan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus telah mencapai puncaknya dalam perayaan meriah Paskah, yakni kebangkitannya yang mulia. Demikian pula hidup kita di dunia ini akan memuncak dalam kebahagiaan abadi di surga bersama dan bersatu dengan Kristus. Kebangkitan Kristus memberi arti baru kepada hidup kita. Dari sebab itu, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Putra Tunggal menggembirakan saudara dengan berkat-Nya. Amin. Semoga saudara yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Amin. Semoga saudara yang telah bangkit karena bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman, disatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi karena hidup yang benar. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya.